nisobul dhahabi utawi nisobe emas iku isruna 20 apane miskolan ukurane. Jadi nisabnya emas dan nisabnya emas itu 20, maksudnya 20 miskol. Ya, miskol itu ukuran apa? Takaran. Wafihi lan iku tetep ing dalem nisab rubul usyri utawi seprapat rubul. Wa huwa utawi rubul usyri iku nisfu miskolin setengah miskol. Wafi malan ing dalam barang zada kang tambah upama kehisabihi ing dalam hitungane. Jadi nisabnya emas itu 20 miskol. 20 miskol itu, satu miskol itu kira-kira 4 gram. 4 gram kalau ukuran kita ya, 4 gram. Terus seperempat per puluh itu sekitar kalau ininya di Indonesia nih sekitar 2,5%. Rubul usyri itu 2,5%. Wa nisobul warqi utawi nisobe perak iku mi'ata dirhamin 200 dirham. Fihi lan iku tetep ing dalem mi'ata dirhamin iku rubul usyri seprapat rubul. Seprapat rubul iku 2,5%. 2,5. Wa huwa utawi rubul usyri iku khamsatu darahima 5 pira-pira dirham. Fi malan ing dalem barang yakni warok tadi perak zada kang tambah umma bihisabihi ing dalem hitungane. Wala yajibu lan ora wajib fil khulyi ing dalem penganggu al-mubahi kang den menangaken apa zakatun zakat. Jadi tidak wajib membayar zakat bagi perhiasan yang dipakai, misalnya emas, cincin, gelang, atau kalung dari emas. Itu kan semuanya itu kan dipakai, itu tidak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat itu yang kayak emas-emas yang disimpan gitu, kayak emas batangan, terus ya pokoknya yang tidak dipakai. Misalnya kalau kayak berlian terus apa mutiara itu juga tidak wajib apa zakat. Jadi yang wajib zakat itu cuma emas sama perak. Tapi dengan catatan juga emas dan perak itu tidak yang dipakai atau tidak dipakai. Faslun ay hada faslun utawi iki iku apa fasal suci.
Wanisobu suru'i utawi piro-piro nisobe. Wanisobu suru'i utawi nisobe piro-piro koko. Koko itu kemarin itu apa? Apa koko? Makanan ya. Masih marilan buah-buahan. Iku khamsatu awsukin 5 piro-piro masa. Jadi nisabnya zuruk dan zimar itu kemarin berapa? 5 wasak. 5 wasak. Waya utawi khamsah iku alfun sewu wasitu mi'ati ridlin 600 ritel atau kati bil iroki kelawan kati bangsa irok ya, jadi kalau diukur dengan ritel ya, ritel itu ukuran bangsa Irak itu sekitar 1.600 ritel. Kalau dikilokan berapa? Sekitar berapa? Kurang lebih 700 kilo. 5 wasak ya. Kan nisabnya 5 wasak. Jadi kalau panen, misalnya panen padi atau panen gandum, panen jagung atau panen pokoknya makanan kekuatan ya, makanan pokok itu kalau panennya mendapatkan sekitar 700 kilo maka dia wajib zakat. Tapi kalau kurang dari 700 kilo dia tidak wajib zakat. Mamalan barang zada kang tambah rumah lebih hisabihi mongko ing dalam hitungane mazada. Wa fiha lan iku tetep ing dalam zuruf insukiat selamat dan sirami apa zuruf bima isamai kelawan banyu langit dan awis sayhi utawa pengairan bendungan al usyuru utawi poro bulu atau 10%. Jadi kalau panennya zuruknya itu, nah ini dengan catatan ya, dengan catatan jika zuruknya itu disirami, sukiyat itu diairi, ya, diairi dengan air hujan atau dengan air pengairan bendungan, waduk gitu-gitu, atau salju misalnya dengan air salju atau air banjir. Nah, misalnya pas banjir kemudian sawahnya itu tergenang air, terairi dengan sendirinya karena sebab banjir tadi itu. Nah, maka nisabnya itu 10%. Wa in sukyas lan lamun den sirami opo azuru zuruk pitolapin kelawan sengket kerek itu gini, hewan yang dikasih air kemudian dia berkeliling mengairi sawah tersebut, bisa unta, bisa sapi misalnya, atau keledai atau kuda. Jadi dia dikasih air terus kemudian dia muter-muter di sawahnya, mengairi sawahnya. Itu namanya daulat
sengit kerek itu maknanya baru. Kenapa saya tetap ini ya, ini kenapa kita harus tetap memakai makna-makna Jawa seperti itu, sengit kerek dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah tradisi. Itu semuanya adalah tinggalannya ulama-ulama kita. Jadi kita mempunyai tanggung jawab moral untuk tetap melestarikannya. Angel ulama-ulama biyen golek makna sing kira-kira pas daulah iki opo. Yo angel. Ora kok saiki ono gampang. Zaman biyen ono kamus opo daulah iki. Gitu ya. Jadi sebagai santri kita harus tetap dipakai makna Jawa itu tetap dipakai, kemudian dicari makna bahasa Indonesianya itu apa, maksudnya apa ya, supaya tinggalannya ulama-ulama dulu itu masih tetap lestari. Sampai kadang kan sebenarnya untuk di mana bahasa Indonesia langsung kan enak, paham, jelas. Misalnya sampai berpikir seperti itu, ya bisa saja, tidak ada masalah. Tapi kita punya tanggung jawab itu, kita punya tanggung jawab moral untuk tetap melestarikan makna-makna Jawa seperti ini. Itu kan khas pesantren. Gak ono yang gini, kayak model ini. Kalau sampai misalnya ngaji di kampus misalnya, atau di majelis taklim mana, kalau nggak dari pesantren nggak bakalan tahu dia cara memaknai seperti ini. Ono utawi, ono iku, ono ing dalem, ono kono dan lain sebagainya. Itu kan khas apa? Pesantren. Khas pondok pesantren. Au nadhen utawa banyu kang den gawa. Au nadhen utawa banyu kang den gawa nisful musyri utawi setengah para puluh. Yaitu tegese 5%, setengahnya dari 10 tadi itu, yaitu kan 5%. Jadi kalau mengairinya itu dengan seperti itu tadi, atau mengairinya memakai nadhin itu banyu yang dibawa sendiri ya, tidak memakai bantuan hewan itu tadi. Itu nisabnya 5%. Faslon ay hadza faslon utawi iki ku ana fasal suwiji. Sing ono kipas. Iku kipase pindhane nek. Ana susupane to nek. Pindhane nek. Sakno bapak. Ya, panas sudah sampai. Nah kita wis ana siji loro, sik ketambahan kipas ngisor telu. Yes, tinggi itu. Oke, pengertian plus. Kalau coba nih. Ini nangin ini wis panas, kerukupan, sampai kan nggak kerukupan, nggak baik kerukupan.
jelaskan ya. Rasulullah ada pasal tawadiku ono pasal biji. Waktu kau wamu lanten rego-rego atau dihitung. Apa nguruti tijarati bondo dagang. Bondo dagang. Indah akhirul hauli dalam nalikane akhir tahun. Bima kelawan perkara Surias kan tuku apa mah di kelawan. Ayo kriju Surias kan bima kelawan perkara Surias kan di kelawan Ayo kroju lan den toake mindalika saking mangkono-mangkono urut tijarah apa rubul musyrik para papat seperapat 20 atau 2,5%. Jadi zakatnya zakat tijarah itu 2,5% dari modal dagangnya itu. Jadi dikalkulasi selama 1 tahun. Kemudian dikeluarkan zakatnya itu 2,5%. Wa malan perkara ustukhrija kang dentokake apa mah mima'atini dhahabi saking tambang emas wal fiddati lan perak. Iku yukhraju dentokake minhu saking ma ustukhrija mima'atini dhahab apa rubul usyri papat piro-piro papat poro puluh. Jadi zakatnya tambang, nah ini untuk pertambangan, zakatnya tambang emas, zakatnya saya kurang ini filhali yang dalam saat naliko. Jadi zakatnya tambang emas dan perak itu sama juga 2,5%. Wama utawi perkara yujadu kang den temu apa mah inarikasi saking harta karun. Fihi mongko iku tetep ing dalam ma yujadu minarikas al-khumusu utawi 1/5. Jadi kalau nemu harta karun ya, rikas itu harta karun, yang berisi emas atau perak itu zakatnya itu 20%. Jadi barang temuannya loh dipotong 20% dia. Jadi rikas itu kebiasaan zaman jahiliyah belum Islam ya. Jadi orang Arab dulu itu zaman jahiliyah dulu itu punya kebiasaan menyimpan emas dan perak di dalam peti. Dia di rikas. Kalau zaman sekarang ya tak. Faslun wa tajibu zakah wallahu a'lam.
alam. Ya Rabbana tarhamna li'annana tarhamna wa annana nasrona ya laduna qrimna wa tub alaina